Alaihi Wasallam, Yasir dan Sumayyah itu awalu syahidin fil Islam. Terus pertama orang yang mati bela-belain agama Allah ini sinten? Yasir. Bapak sinten? Ammar. Ini perlu diketahui. Jadi kalau sampean merantau terus agak miskin, agak susah itu masih sepele. Dulu itu Yasir itu sampai meninggal demi bela-belain agama Allah. Sebetulnya bersamaan dengan itu Bilal, tapi Bilal gak jadi mati karena ditebus ya Pak Abu Bakar. Ini penting sejarah ini untuk melatih kita ikhlas. Terus misalnya ada seorang mubalek atau siapa saja yang dengan tanda kutip kadang merasa fasilitas dari yang undang kurang ini kurang itu. Sekarang itu enak, pidato atau dakwah itu sudah diletakkan di depan, disuruh ngomong, kadang dihormati macam-macam. Dulu itu enggak, yang namanya dakwah itu pasti dipukulin. Jadi dulu yang namanya dakwah mesti apa? Dipukulin, disiksa. Sekarang yang namanya dakwah itu dihormati. Jadi kalau ada yang masih ngeluh itu keterlaluan, karena sudah sedemikian rupa. Kemudian setelah Yasir dan Sumayyah itu meninggal, Ammar itu ikut Rasulullah SAW di Madinah. Dia akhirnya juga tuwufiya syahidan bela Sayyidina Ali. Terus di antara khazanah Islam itu tidak hanya cerita keceriaan, tapi juga cerita penderitaan. Bapak saya itu ketika saya latihan ngalim, itu yang paling saya kenang setiap imami subuh itu baca ayat wassama idatil buruj wal yaumil. Saya cerita sedikit, semoga teman-teman Korea, terutama yang di Masjid Ammar bin Yasir ini, karena tadi dengar, saya sungkan mau cerita keceriaan karena namanya Ammar bin Yasir, ini nama penderitaan. Bapaknya yang menderita, anaknya menderita. Semoga yang pakai nama ini sudah selesai penderitaannya, karena sudah dihabiskan oleh keluarga Ammar bin Yasir, sehingga stok penderitaannya sudah selesai. Seperti miskin kita, buyut kita miskin, bah kita miskin, masa sampai cucunya masih miskin. Semoga malaikat yang ngurus miskin sudah selesai. Di surat wasama idatil burud itu asbabil burudnya adalah para sahabat ketika sering disiksa oleh orang-orang kafir, dapat perlakuan buruk dari orang-orang kafir. Kalau dalam bahasa agama itu udzibu fillah, mereka disiksa demi bela-belain agama Allah. Itu karena tahu Rasulullah SAW itu doanya mustajab. Itu ngerayu gini sama Rasulullah, ya Rasulullah, engkau kan doanya mustajab, kita ini disiksa terus. Mbok berdoa supaya keadaan ini berubah 180 apa? Pasti itu orang Islam baru 6, baru 12. Kan umat Islam dulu masuk Islam itu satu. Jadi kenangannya Abdul bin Mas'ud, saya orang ke-6. Kenangannya siapa? Saya orang ke-7. Satu. Singkat cerita, Rasulullah yang akhirnya mendengar itu, pertama Nabi itu agak rileks. Kemudian Nabi kaget, akhirnya beliau marah. Jadi Nabi itu unik, dimintai doa untuk supaya ada jalan keluar atau ada kemenangan Islam, Nabi marah. Dan kemarahan ini yang kita tiru. Tapi bukan marah emosi kayak kita itu. Marahnya Nabi itu beda dengan kita. Kalau kita marah itu emosi, terus gak karu-karuan. Kalau Nabi itu marah itu ghirafillah, jadi apa ya? Ada ekspresi kejengkelan untuk menunjukkan kalau itu sesuatu yang tidak baik. Kalau marah kita kan emosi, dendam, terus gak karu-karuan. Nabi kaget, terus beliau duduk ngendikan begini, apa kamu minta menang sekarang, kamu minta futuhat sekarang, kamu minta kebahagiaan sekarang? Dulu kata Nabi, inna mangkana qablakum, orang-orang sebelum kamu ketika iman itu layu do'ulahul min syarfi mafroqi roksi, geraji itu diletakkan di sini, terus digeraji fayasukuhu sikkan, kemudian dari digeraji itu terbelah menjadi 2. Intinya kamu baru gini saja cemen, baru ngumpulin uang untuk beli gereja jadi masjid saja sudah cemen. Harusnya berjuang itu kayak orang dulu, taruhannya apa? Digeraji. Sekarang enggak, ya itu sudah ada digeraji, dikawal banser. Meskipun yang awal ya gak jelas, tapi tidak masalah.
Oh ngawal kiai kok jadi kegiatan itu kalau gak banser kan. Ya gak apa-apa daripada ngawal artis ya ngawal kiai. Kalau dia ngawal artis cantik kepikiran terus gak bisa tidur mendingan ngawal kiai. Saya ulang lagi ya. Jadi Nabi memperbandingkan wa inna mangkana qablakum orang-orang sebelum kamu gara-gara berjuang itu la yudulahul min syarfi mafraqi rasi. Ada sebagian riwayat menyebutnya miksar tapi sama maknanya gergaji diletakkan di sini. Fayasukuhu sikkan kemudian terbelah menjadi dua. Nabi cerita ada lagi yang karena iman itu yudulahul ukhdud dibikinkan ukhdud itu parit cekungan parit atau ya parit lah kalau orang Jawa bilang. Terus diisi api yang menyala-nyala. Setelah itu orang-orang yang iman dicemplungkan di situ, kemudian yang nyemplungkan tertawa-tawa melihat orang Islam atau orang yang iman kejat-kejat di api itu. Kayak apa susahnya? Itu yang disebut di wasama idzatil buruj wal yaumil ma'ud wa syahidi wa masyhud qutila ashabul ukhdud terus annari dzatil waqud idzum 'alaina qurud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Jadi api diparit dinyalakan ya kayak api yang dipakai bakar apa itu, bukan bata yang lebih ekstrim untuk bakar gamping itu. Nah untuk bakar kampur itu kan ekstrim betul, di cekungan so, apinya besar pohon kelapa saja gak dipecah ya langsung utuh ya langsung hangus saking panasnya Pak. Dan itu orang Islam dicemplungkan di situ sambil dikeplok tertawa-tawa. Di sini annari dzatil waqud idzum 'alaiha qud. Mereka yang menyiksa itu duduk-duduk di situ melihat kejat-kejatnya orang-orang Islam. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka menyaksikan kematian itu. Suama naqaum minhum illa yu'minu billahil azizil hamid. Dan penyiksaan itu semua hanya karena yang disiksa mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa? Jadi saya itu kan kecelok kiai, kecelok wong alim. Itu kalau nuntut orang yang ngundang kita itu malu betul. Kita sekarang itu sudah enak, pidato dikasih fasilitas, mubalek dikasih fasilitas. Bukan difasilitasi dikawal apa? Banser tadi. Karena kalau gak dikawal banser, kiai itu kalau makan jajan sidik. Kalau gak ada banser, gak ada yang habiskan. Jadi ya hikmahnya ya itu. Jadi, makanya kalau makan ini senang pikir apa? Kiai. Karena pikir kiai kan paling lek. Nah kiai itu kan kalau makan mesti sedikit. Karena lama tirakat. Nah ini yang penting ya bansernya itu. Jadi ini penting sekali, kiai-kiai sekarang, mubalek, termasuk jenengan ini juga dai-dai lopo. Yang sampean alami di sini itu masih gak sebanding dengan yang dialami para sahabat, para orang-orang. Sehingga Rasulullah ketika ada sahabat yang minta cepat ada futuhat, cepat ada kemenangan, Nabi marah. Kamu baru gini saja cemen, kira-kira gitu kalau bahasa Indonesia. Kamu baru gini saja cemen. Orang-orang dulu gara-gara iman gaji, gara-gara iman dibakar di api, gara-gara iman ngalami seperti ini. Akhirnya sahabat nangis, ya sudah ya Rasulullah, kita tidak akan cemen lagi. Sekarang kok cemen, apalagi keliru sekali sekarang ya tadi sudah mulia, dikasih panggung, dihormati, dikawal apa? Kayak apa mulia nih sekarang? Ngomong itu ya jauh sing sampai, kurang sangune, kurang apa nih? Kawas, amit-amit. Itu ditobat no. Jadi yang tobat bukan masyarakat dok, kiainya juga harus. Kan apa ini penting saya utarakan supaya dengan membaca sejarah seperti itu. Dulu yang namanya berjuang itu diantara sifatnya kata Allah wa udhu fi sabili. Mereka tersakiti ketika menuju jalanku kata Allah. Artinya orang dakwah dulu itu tersakit-sakitkan. Kalau jenengan di sini sakitnya apa coba? Kalian nggak punya uang sumpah itu aja. Kangen keluarga yang dikangeni gak kangen itu saja itu sakit betul. Kangen keluarga ternyata yang dikangeni gak kangen. Nelpon istri, dek, cek urip toh mas. Itu luar biasa itu. Tapi karena kulino ya dapat saja, dinikmati saja.
Jadi saya yakin sakitnya sampean itu di situ. Nelpon keluarga nggak akan. Kalau cinta perempuan lain yang kamu cintai tidak cinta kamu, wah itu sakitnya masya Allah. Oh, ini sedang alami semua kayak langsung cerdas semua, pintar semua. Tapi ciri utama berjuang itu wa'udhu fisabilillah disakiti. Jadi masjid ini spesial karena dengan nama Ammar bin Yasir kita cerita kemenangan itu malu karena Yasir ini nggak menangi Fathu Makkah. Ya, Yasir ini tidak menangi Fathu Makkah. Beda dengan Bilal, ya, beliau juga disiksa, tapi akhirnya kan menangi Fathu Makkah. Jadi menangi Islam keren. Beliau menangi kemenangan apa? Islam. Nah, kemenangan Islam itu ditandai waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat manusia masuk Islam itu bergelombang-gelombang. Karena dulu masuk Islam itu furoda satu. Tapi setelah Fathu Makkah, kampung ini masuk Islam, kampung ini masuk Islam, komunitas ini masuk Islam, bentuknya masif. Nah, itu namanya apa? Afwaja, apa? Bergelombang. Wah, itu sudah kayak sekarang di Korea ini. Menurut saya sudah saatnya afwaja, meskipun lewat imigrasi. Nggak apa-apa. Sementing Allah disembah di buminya. Jadi ciri utama agama itu ayyu'badallahu fi ardi. Allah disembah di buminya. Bumi ini milik Allah, semua milik Allah, kemudian Allah enggak disembah. Allah diabaikan di bumi itu. Ini aneh dalam pemikiran hak. Sehingga tujuan agama itu apa? Supaya Allah disembah di bumi. Soal penyembahnya kontraan seperti ini enggak, Pak? Enggak, penyembahnya kan masih kontraan. Ada orang-orang yang apa? Ya jangan permanen, kamu punya keluarga, nanti diganti yang Jadi ini kan yang nyembah Allah di bumi Korea kan ada orang-orang permanen sementara ini. Sebagian orang apa? Nomaden atau kontraktor ya. Gak apa-apa. Dulu pertama kali Madinah ada orang nyembah Allah juga pendatang dari Makkah. Indonesia pertama ada Islam juga pendatang dari Gujarat, dari Punjab. Cina pertama ada Islam juga ada pendatang dari Arab. Gak apa-apa, semua ini proses. Sementing sampean jangan tergesa-gesa untuk segera menang gemilang. Itu Nabi tidak suka. Seperti tadi sahabat yang usul supaya Nabi minta sama Allah berdoa supaya langsung menang. Itu sama Nabi diingatkan jangan begitu. Dulu orang-orang berjuang alami gini-gini. Yang kamu alami itu masih cemen. Jadi dengan cerita ini semoga Anda tambah kuat. Terus hikmah kedua menamai dengan Ammar bin Yasir. Terus tadi saya lihat data di bawah ada Masjid Abu Bakar ya. Ada masjid apa? Musola Umar. Itu bagus sekali untuk penguatan mazhab ahli sunnah wal jamaah atau aswajanya Nahdlatul Ulama. Kenapa saya katakan penting begini? Pada akhirnya di komunitas internasional, saya ulang lagi, pada akhirnya di komunitas internasional, ciri utama ahli sunnah itu apa? Mahabbatus sahabat, mencintai para sahabat. Dan ciri utama Syiah adalah bughdus sahabat, yaitu benci sahabat. Utamanya siapa? Abu Bakar dan Dengan penamaan masjid seperti Ammar bin Yasir, Abu Bakar, Umar, itu sekaligus penegasan bahwa kita ahli sunnah wal jamaah. Ini hikmah yang luar biasa. Makanya Habib-Habib yang alim alama itu sering kali anak-anaknya dinamai, putra-putra beliau dikatakan dinamai apa? Abu Bakar, dinamai Umar. Kita tahu Habib Kutub di Gresik namanya apa? Abu Bakar Segaf. Habib yang sekarang sangat populer namanya apa? Sayyid Umar Hafid. Yang mubalek terkenal, yang manfaatnya banyak, Habib Umar Mutoh. Dengan penegasan seperti itu kita tambah pede dengan mazhab ahli sunnah, karena Alawiyin mayoritas habaib mazhabnya ahli sunnah, ditandai dengan nama-nama Abu Bakar, Umar, ya dinamai dengan nama-nama para sahabat. Jadi penamaan Abu Bakar, Umar itu taqwiyatan di mazhab ahli sunnah wal jamaah, karena min alamati ahli sunnah mahabbatus sahabah wa ikramus sahabah. Jadi ini penting sekali karena min alamati ahli sunnah ikramus sahabah. Jadi penamaan ini sekaligus jadi Ammar bin Yasir ngenang penderitaan. Karena ini penting sekali, kamu tidak usah dikenang Mbak, yang mengalami, jadi ya, yang mengalami ya sudah dinikmati saja. Cuma kurang seru, karena dulu Ammar bin Yasir bapaknya itu dipukulin, ditimpain batu sampai mening. Saya berharap jenengan jangan
Nggak usah meninggal di sini ribet. Setelah pulang ya jangan meninggal dulu, kaya dulu, makmur dulu. Nah, kalau cucu-cucu sudah bosen baru meninggal. Terus kalau meninggal ya yang sopan, meninggal warisan atau apa, jangan bludas. Jadi yang sedikit punya etika apa? Jangan punya utang banyak terus meninggal. Dibuka catatannya apa? Utang itu nggak keren itu. Apa? Makanya Nabi itu nggak mau nyolati orang yang punya utang karena mayat ini nggak keren. Karena bukan berarti Nabi benci orang utang ya enggak, tapi ada terlalu. Jadi ninggali warisan, ninggali utang. Jadi ini penting sekali saya nggak tahu kalau masjid namanya Ammar bin Yasir. Ya tadi pas datang ke sini, sebenarnya dengar tapi nggak ngerti detail. Karena di Sahabat itu ada yang namanya Amr, ada yang namanya Ammar, ada yang namanya Umar. Nah tadi jadi Asma'us Sahabat, Imma Umar, Amr, Ammar. Nah, itu kan al-farku yasir, perbedaannya kecil. Nah, makanya saya tadi Amr apa Ammar. Setelah datang ke sini benar-benar tahu kalau itu Ammar. Jadi harusnya nanti kalau ngeja lagi mimnya 2 ya. Apa? Itu apa itu? M-nya 2 ya, kapan kan? Karena memang tulisannya ain, mimnya tasdid. Ya, kapan-kapan kalau ngeja apa? M-nya ditulis apa? 2. Double ya. Double M ya. Ditulis double M karena apa? Namanya Mang Ammar bin Yasir. Karena kalau Amr gini dikira ada sahabat namanya Amr bin As, apa? Jadi yang pakai ya Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As. Ya jadi nanti kapan-kapan lah, tidak harus sekarang, susah, sudah kadung. Nah, jadi ini kalau dibuat paspor nanti gak jadi. Ammar bin Yasir gak punya apa? Paspor karena namanya nggak lengkap. Jadi, ini penting sekali. Jadi saya mohon sekali keikhlasan kita ini kita jaga. Misalnya ngurusi Islam di sini kok gak jadi ketua Banser ya gak usah tersinggung. Gak jadi ketua PCINU ya gak usah tersinggung. Gak jabat di struktural juga gak. Saya ini kan termasuk di Jawa, termasuk kecil wong alim juga gak jabat apa-apa. Cuma kabar-kabarnya dilibatkan di PBNU saja itu ya baru-baru itu aja masih kabar-kabar. Saya tidak tahu apa iya apa enggak ya. Tapi dengan atau tanpa itu namanya orang alim tetap berjuang. Karena berjuang itu perintahnya Allah, bukan perintah PBNU juga bukan perintah siapa-siapa. Jadi kalau karena perintah PBB kalau di PHK atau dicopot atau sudah tidak jabat terus nggak berjuang kacau kalau agama. Setelah nggak banser nggak ngampan kiai, biarkan aja kiai itu. Kenapa? Saya sudah ada. Memangnya yang merintah Anda ngawal kiai itu jaket Anda. Ngawal kiai itu perintah Allah, bukan perintah jaket. Jadi meskipun sudah tidak berjaket banser, kalau ada kiai ya di cuma kiainya yang kurang gaya kan gak keren kalau enggak. Halal watan halal watan. Tapi ini penting sekali, cerita seperti ini penting sekali. Jadi Rasulullah itu sangat-sangat duka, sangat marah ketika ada sahabat minta Islam secepatnya menang, karena itu menyalahi sunnatullah. Nabi Musa itu mengalahkan Fir'aun itu prosesnya panjang sampai mengalami kedinginan di musim salju, sampai minta istrinya nyari-nyari api untuk apa? Corong Jawa itu apa? Dede untuk apa? Genen apa kalau orang itu? Dia kecilnya dilarungkan di Sumene, mengalami macam-macam. Baru akhirnya mengalami kemenangan. Tapi yaitu resiko kemenangan, sudah dekat ajal. Di mana-mana kalau sudah kemenangan dekat ajal. Makanya sama kalau nggak mapan tenang saja, berarti masih lama. Makanya ketika turun idza jaa nasrullahi wal fath itu semua sahabat senang sekali karena itu kemenangan Islam. Tapi Abu Bakar di pojok masjid menangis. Sampai dibully sama sahabat-sahabat yang lain. Ungzuru ila hadas, lihat syekh tua ini. Wong kita menang kok malah nangis. Dibully. Wong berita kemenangan kok malah ditangi. Setelah sahabat-sahabat bertanya, ya Abu Bakrin kenapa engkau menangis? Kita ini kan senang karena Islam sudah menang. Semua orang Mekah sekarang masuk Islam. Terus kata Abu Bakar, hadihi ajalu Rasulillah. Ini bukti ajal Nabi sudah dekat. Peristiwa ini hadil waqiah itu bukti ajalnya Nabi sudah dekat. Di mana-mana setelah menang ya selesai. Waktunya yang bully-bully nangis semua, nangis semua.
Makanya kalau sampean sudah menang, nanti sudah kaya, di rumah istri sudah sayang lagi, anak sayang lagi, ya hati-hati. Tapi tidak, insya Allah tetap sampai tua, karena ya Allah seakilah melaratnya kan 20 tahun, insya Allah nanti bapaknya. Syukur-syukur melaratnya lebih 20 tahun ya. Dihitung mulai kecil, mulai lahir. Enggak, mulai dihamil sudah miskin ya. Iya kan mulai dikandungan kan orang tua kita sudah miskin. Wah lama lah miskin kita. Insya Allah nanti kayanya juga lama. Nah yang terakhir hadis khusus tentang Ammar bin Yasir ketika disiksa sama istrinya Sumayyah itu Nabi ngendikan begini, Sobron ala Yasir fa inna mau'idakum al jannah. Sobron ala Yasir fa inna mau'idakum al jannah. Sudah kamu sabar saja. Ya kamu sabar saja. Gara-gara peristiwa ini kamu atau sampean semua pasti akan masuk surga. Jadi termasuk sahabat yang dinas pasti dakhalul jannah. Meskipun semua sahabat kita yakin dakhalul jannah, semua sahabat ahli surga. Tapi di antara yang dinas secara spesifik adalah siapa? Keluarganya Ammar bin